Baik, kita mulai sekarang ya. Tolong kameranya hidupkan semuanya. Jefferson, Dennis, Evelyn, Lionel, Felicia, Veron. Siapa lagi ini? Dominic. Ayo semuanya dihidupkan. Kathleen, ayo. Kemana ini orang-orangnya? Kok nggak ada ini? Halo. Ditinggal lah, gitu loh. Jefferson sudah hidup kameranya. Yang lain, ayo. Veron, kemana dirimu? Jenny, Evelyn, Kathleen, Dominic, Lionel, ayo. Kameranya nggak dihidupkan ya? Bu. Udah, Bu. Lah, gitu loh, Jenis. Jenis, ayo. Yang lain kenapa kok nggak dihidupkan? Ayolah, dihidupkan. Tak saya seperti bicara dengan barang mati. Ya memang barang mati ya, kan di sana. Apa? Kenapa ini Dominic? Oh, enggak apa Dominic, kamu lihat dulu ya cara-caranya. Jadi nanti setelah ini kamu bisa mempraktekkan sendiri. Nanti hasilnya kalian sampaikan waktu pertemuan kita yang kedua ya. Oke, Bu. Ayo yang lain. Oke lah, itu loh. Biar saya juga lihat wajah-wajah cantik kalian, wajah cantik, ganteng kalian. Ayo coba buka semuanya kameranya. Jangan malu-malu lah. Nggak tahu. Mulai-mulai nah ini nanti. Ayo. Cuma 2 orang ini. Yang 2 orang kemana ini? Langsung saja ya. Kita mulai. Jenny, minta tolong untuk dipimpin doanya sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini. Kita doa dulu. Jenis. Halo, Jenis. Jenis. Ayo, dipimpin doanya calon ketua OSIS kita tahun 2020-2021. Jenis, ayo silakan. Teman-teman, Kita saya doa dulu. berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala karunia yang telah Kau berikan sekarang. Sekarang kami akan memulai kelas inspirasi hidroponik. Bila kami agar kelas inspirasi hidroponik dapat berjalan dengan lancar. Amin. Kemudian kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang saat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke. Sebelum kita praktek, saya ingin menyampaikan apa itu hidroponik dan tujuannya itu untuk apa. Mungkin dari kalian juga sudah pernah melihat hidroponik dan juga sudah pernah mendengar apa itu hidroponik. Tapi alangkah lebih baiknya kita tahu dulu ya sebelum praktek. Kan katanya tidak kenal maka tidak sayang. Kita lihat dulu hidroponik itu apa, tujuannya itu apa ya. Oke. Sudah kelihatan apa belum presentasinya? Halo? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Langsung saja ya. Nah, untuk temanya pada kelas inspirasi hari ini itu hidroponik dan penghijauan. Nah, tujuannya hidroponik itu agar di daerah kalian atau di lingkungan rumah kalian itu hijau, walaupun kalian tidak mempunyai lahan yang bisa ditanam. Nah, ini tujuannya ya.
Tujuan inspirasi kelas inspirasi hidroponik itu tujuannya agar peserta didik dapat mengetahui macam tanaman yang termasuk jenis hidroponik. Dan yang kedua, peserta didik dapat menanam jenis tanaman yang termasuk hidroponik. Dan penghijauan itu sendiri, peserta didik dapat menghijaukan lingkungan tempat tinggal dengan cara hidroponik tadi ya. Yang ini untuk hidroponik itu pengertiannya budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah. Tapi kalau kita hari ini menggunakan tanah sedikit saja, jadi kita masih menggunakan tanah ya, dengan menekan pada kebutuhan pemenuhan nutrisi bagi tanaman. Penghijauan, proses, cara atau perbuatan membuat lingkungan supaya menjadi hijau kembali. Dan penanaman atau tanah atau lereng gunung yang gundul dengan pohon-pohon agar udara menjadi sejuk dan bersih. Ini manfaatnya, hidroponik tidak tergantung pada tempat dan musim. Teknik budidaya atau bertanam secara hidroponik dapat dilakukan oleh orang yang tidak memiliki lahan tadi ya. Dapat menghasilkan mutu yang lebih baik. Manusia dapat menghemat penggunaan pupuk karena pemberiannya diatur sesuai kebutuhan tanaman, bebas dari serangan hama dan penyakit yang berasal dari dalam tanah. Penanaman secara hidroponik dapat membuat produk bioteknologi sederhana dan baru yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketujuh, dapat dilaksanakan oleh pria maupun wanita, baik tua maupun muda. Jadi kalian anak-anak muda juga bisa melakukan hidroponik. Tidak harus orang tua kalian juga bisa. Terus biayanya yang relatif tidak diperlukan, tapi hanya memerlukan tenaga dan waktu. Alam manusia dan ternak bekerja sama dalam sistem tanaman hidroponik sehingga akan mendorong kerjasama yang bersifat timbal balik dan saling menguntungkan. Tenaga kerja yang diperlukan dapat terpenuhi dari desa maupun keluarga petani tanpa harus mendatangkan dari luar negeri. Lalu, apa saja jenis-jenisnya tanamannya itu? Syarat pertama adalah ukurannya tidak besar. Nah, makanya kan saya minta untuk menyiapkan benih bibit kangkung ya. Itu kan tidak terlalu besar tanamannya. Atau tidak berupa pohon-pohonan sehingga hidroponik kit masih bisa menyangga. Terus hal lain yang diperlukan adalah memperhatikan jangka waktu panen sebuah pohon. Tanaman yang bisa ditanam dengan sistem ini sebaiknya memiliki waktu panen sebentar atau hanya dalam hitungan bulan. Contohnya kangkung ini nanti yang kita akan buat hidroponik. Berikut contoh tanamannya ya, bisa kangkung, sawi, bayam, selada, atau yang lain yang bersifat tanaman monokotil, yang akarnya itu serabut ya. Nah ini media tanamnya bisa rockwool, namun rockwool ini nutrisinya sedikit ya. Terus arang sekam, kan kalian sudah saya minta untuk membawa arang sekam atau menyiapkan arang sekam itu ya. Terus hidrogel. Kalau hidrogel ini sering digunakan untuk tanaman hias, mampu mengurangi larutan nutrisi kali ini, kerikil. Terus kokopit atau serbuk sabut kelapa, pasir atau memberikan sirkulasi udara yang baik. Terus perlit, batu silika yang dipanaskan ini ya, serbuk kayu. Kemudian pecahan batu dan genting, vermikulit. Nah, ini untuk videonya. Videonya sudah terlihat? Halo? Halo pemirsa, di video kali ini kami akan membuat tutorial menanam kangkung dengan sistem wick
media botol bekas. Saksikan terus ya sampai akhir video. Untuk langkah yang pertama, yang di sini saja. Sebentar ya, yang ini saja. halo pemirsa, di video kali ini kami akan membuat tutorial menanam kangkung dengan sistem wick di media botol bekas. Saksikan terus ya sampai akhir video. Untuk langkah yang pertama, kita siapkan dulu botol bekasnya. Kalau bisa botol bekas. Ini jaringannya ini ya. Bekasnya dicuci terlebih dahulu supaya bersih dan tidak terkontaminasi oleh cairan apapun yang di dalamnya. Ini bebas bisa menggunakan botol bekas apapun. Oh ya pemirsa, ini kita potong sepertiga bagian botol. Kemudian kita hilangkan sepertiga yang ada di tengahnya. Lama. Nah, seperti inilah jadinya. Untuk langkah yang selanjutnya, kita akan membuat lubang pada ujung yang dekat dengan tutup botol. Nah, kita lubangin dengan solder. Gini saja, kita mulai saja ya, nggak usah pakai video. Nanti video akan saya share di Google Classroom. Jika kalian memang bisa mau lihat, nanti kalian lihat. Tapi kita buat sendiri aja. Di sini saya sudah menyiapkan botol bekas. Kemudian ada tanah dicampur sekam yang saya ini. Kemudian ada biji. Biji ini saya sudah rendam 6 jam kemarin waktu Jumat. Kalian juga sudah rendam ya. Terus kemudian saya simpan di dalam kain selama 1 malam ini. Terus di sini juga saya siapkan gunting dan cutter untuk botol bekas. Dan ada air biasa, tidak air minum ini. Kemudian ada solder. Nah, sekarang kita mulai saja. Coba bahan-bahan kalian sudah disiapkan apa belum? Coba saya mau lihat bahan-bahannya. Jenis, Jefferson, Dominic tadi memang belum. Leonel, Evelyn, Veron, Florencia, Kathleen, Felicia. Coba mana bahan alat dan bahannya? Langsung saja ya. Pertama kita, ayo cembuyung-buyut toh, mana alatmu? Di sini sudah saya beri tanda yang akan saya potong di bagian ini sepertiga.
Dan di sini sepertiga di bagian bawah, sepertiga di bagian atas. Kemudian dipotong. Jadi bentuknya seperti ini, ya. Nah, di sini saya sudah memanaskan. Bentar. Di sini saya sudah memanaskan solder. Nah, di sini saya akan beri lubang. Nah, lubang ini untuk jalannya air. Yang tidak punya solder kemarin kan sudah saya kasih tahu untuk menyiapkan paku dan lilin. Jadi pakunya dipanaskan dulu dengan api. Kemudian kalian bisa di sini untuk melubangi botol. Ini juga lubang ini gunanya untuk keluarnya akar, agar akar bisa menembus ke air. Yes. Setelah itu kita isi dengan tanah yang saya campur sekat tadi ya. Jangan banyak-banyak. Tanahnya nanti dikasih air ya biar rada basah. Ini di sini. Kemudian ini saya kasih air biar sedikit basah. Nah, setelah itu, ini biji yang kemarin sudah kalian rendam dan disimpan di dalam kain selama 1 malam, kalian taruh di sini, di dalam tanah ini. Usahakan tertutup tanah ya. Sebaiknya banyak saja kalau membuat biar terlihat bagus. Dan kalau memang ada yang tidak bisa hidup, yang lain juga bisa ditaruh hidup. yang di mana, Bu? Yang di sini atau yang di sini, Bu? Kenapa? Tanahnya yang ditaruh yang di mana? Di sini atau yang di sini? Yang di sini. Ya. Sudah kamu lubang itu yang sini.
sudah dibangi? Tadi sudah dilubangi apa belum yang ini? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Setelah ini kan bijinya sudah dimasukkan ya. Terus dikasih tanah lagi atasnya, sedikit saja. Nah. Oke, dikasih tanah lagi, diratakan. Jadi biji yang kalian tanam di dalam tadi tertutup oleh tanah tadi ya, tanah yang saya kasih di atasnya. Setelah itu, jangan lupa yang ini diberi air. Air ini untuk nutrisi biji selain tanah ya. Ini hidroponik sederhana. Kalau hidroponik yang benar-benar hidroponik itu pakai selang, terus ada alatnya juga. Kalau ini saya membuat yang hidroponik sederhana saja untuk kalian. Makanya tidak membutuhkan alat yang terlalu ribet. Ini ya, saya beri air. Airnya ini usahakan menyentuh lubang-lubang yang sudah kalian lubangi tadi. Saya beri air lagi. Sudah. Setelah itu, ini yang sudah kalian buat seperti ini, nanti kalian taruh di tempat yang gelap. Mengerti? Halo? Mengerti apa tidak? Mengerti. Ya. Jadi ini nanti ditaruh di tempat gelap ya. Tujuannya untuk apa sih? Ada yang tahu mungkin kenapa ini harus ditaruh di tempat yang gelap? Nah, saya kasih tahu. Agar biji yang kalian tadi tanam itu cepat tumbuh. Tanaman itu cepat tumbuh kalau di tempat gelap. Karena tidak dipengaruhi oleh matahari, namanya proses etiolasi. Tetapi kalau tanaman ini tidak ditaruh di tempat gelap terus, tanaman tersebut batangnya rapuh, cepat rapuh. Jadi kena senggolan sedikit jatuh gitu ya. Tapi nanti setelah ini tumbuh kan kalian sebelum tumbuh ini, biar cepat tumbuh, kalian taruh di tempat gelap. Setelah keluar cambah atau sudah keluar benih-benihnya yang tumbuh itu, nanti baru kalian taruh di tempat yang ada cahayanya ya. Nah, tujuannya biar batangnya kuat, sehingga tanaman itu terlihat hijau. Ya. Sudah, ini nanti Mas tinggal gini aja ditaruh di tempat gelap. Nah, nanti jadinya seperti ini. Kalian bisa lihat. Nah. Ini. Jadinya seperti ini. Bisa dilihat ya? Ini kemarin saya buat bulan September. Ini saya buat bulan September dan sekarang Oktober segini. Jadi nanti kalian buatnya jangan satu saja, biar nanti kalian bisa memanen yang banyak, bisa disayur sama mama kalian ya. Ini jadinya seperti ini nanti. Lihat saja. Oke. Siap ya. Jadinya seperti ini. Nanti waktu pertemuan kedua, kalian bawa di depan laptop kalian atau HP kalian, coba perlihatkan hasil kalian itu seperti apa. Seperti ini apa tidak? Nah, gitu. Ini kalau ini hasilnya Bu Erna. Sudah saya praktekkan bulan September kemarin. Ini jadinya seperti ini. Ya.
Itu habis ditaruh biji, dikasih tanah, dikasih air ya, Bu? Terus gini ya. Ini nanti kan otomatis tanah itu akan habis. Ya toh? Karena apa? Diserap oleh tanaman. Setiap ini airnya habis, kalian isi lagi ya. Jangan sampai airnya ini habis sehingga tanaman ini tidak ada yang diserap, mati nanti tanamanmu ya. Diperhatikan untuk airnya. Ini airnya karena ini musim panas cepat habis juga karena tanaman itu juga menyerap air juga cukup banyak kalau musim kemarau seperti ini ya. Mungkin ada yang mau dipertanyakan atau yang kurang mengerti dengan langkah-langkahnya, nanti akan saya videonya akan saya share kembali di Classroom karena tadi saya ingin memutar juga karena jaringannya sulit, pedot-pedot, timbang lama, saya jelaskan langsung ya. Mungkin dari kelas inspirasi ini ada yang mau ditanyakan, silakan. Mumpung kita belum mengakhiri, ada yang mau ditanyakan lagi? Halo? Ada yang mau tanya tidak? Kalau tidak ada, saya anggap sudah mengerti semua. Dan untuk pertemuan kita yang tanggal 31 itu nanti, 31 atau tanggal 30 itu ya, kita akan diskusi tentang hasil kalian yang sudah praktek hidroponik ini. Kalian bawa tanaman kalian, bagaimana hasilnya, terus kendala apa saja yang kalian alami selama ini, kenapa kok tidak bisa hidup, mungkin dari benihnya itu tidak bagus, juga bisa. Nah, nanti kalian bawa di depan laptop atau depan HP kalian, terus kemudian untuk tanggal 31 itu, kalian juga penilaian sekaligus kita akan membuat hidroponik tanaman hias. Untuk alat dan bahannya nanti akan saya sampaikan di Classroom, tapi sebelumnya juga bisa kalian lihat seperti ini bentuknya. Sebentar ya. Nah, nanti seperti ini tanaman hiasnya. Kalian bisa menggunakan tempatnya ini yang lucu. Nah, terus di dalam airnya kalian bisa beri hiasan-hiasan. Contohnya, kan kalau di akuarium itu ada ini ya, ada batu kecil yang warna-warni, terus pasir putih. Nah, itu nanti bisa kalian masukkan di sini. Jadi pasir, kemudian di atasnya ada batu yang warna-warni itu yang di akuarium. Nah, terus dikasih air, terus ini tanamannya, pilih tanaman yang, nah, ini batangnya bisa berakar. Nah, ini bisa kalian tempatkan di kamar kalian, terus di meja belajar, biar tempat kalian juga sejuk. Nah, kalau ada tanamannya, kita akan membuat tanaman hidroponik untuk tanaman hias ya. Untuk minggu depan sekalian untuk penilaian kalian yang hari ini hidroponik sayur kangkung. Dan ingat, untuk penilaiannya itu 3M ya, mengikuti, mempraktekkan, dan mempublikasikan. Contohnya, kalian
media sosial apa. Nah, itu media sosialnya nanti kalian bisa upload hasil kalian. Terus dikasih caption. Ini hasil kelas inspirasi hidroponik. Nah, gitu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Ada yang kurang mengerti atau apa? Ini dari tadi itu hanya Lionel yang aktif untuk bertanya, dan kameranya juga bagus, Lionel hidup. Yang lainnya kemana ini? Lah iya Bu, yang lainnya kemana kan saya nggak lihat. Mereka praktek apa tidak kan saya nggak lihat. Ayo Iya, yang lain yuk kemana? dinyalakan yuk ini yuk. Lionel tadi sudah jadi bagus Yang lain tapi nggak kelihatan kameranya, jadi saya nggak lihat mereka praktek apa tidak. Ya. Gimana Bu Putri? Mau ada tambahan atau gimana? Ditambahi untuk pengumuman apa? Ya, untuk pengumumannya dimulai lagi tanggal 24 ya Bu. Tanggal 31 karena kan tanggal 24 dan tanggal 17 itu off kan UTS, jadinya kalian mulai lagi di tanggal 31. Nah, jangan lupa ketika kalian foto nanti di Instagram kalian di tag namanya Bu Erna, nama Instagramnya apa Bu Erna? Erna saja. Diketik di sini aja Bu. Nah, saya lupa. Sebentar ya. It's Saya okay, lupa, it's okay. soalnya jarang mengeluarkan Instagram. Nah, terus jangan lupa di tag juga @SMPK Stagness ya. Izin kamera saya error. Loh, baru dicak. Itu ya, Instagramku, nama Instagramnya Bu Erna, ErnaWC22. Mungkin nanti di situ kalian bisa tag ya hasilnya. ErnaWC22. Ya, Nah, ini. terus jangan lupa @SMPK Stagness. Terus hashtagnya kelas inspirasi hidroponik kangkung ya Bu Erna ya. Ya, kangkung. Inspirasi hidroponik kangkung. Nah, Nah, itu. ini nanti berapa hashtagnya ya. berapa hari Bu Erna? Ini kemarin ini saya buat ini Bu. Yang ini saya buat ini 1 bulan. Jadi seperti 1 bulan. Iya. Jadi pas lah ya tanggal 31 ya. Jadi paling nanti punyanya anak-anak ya tidak segede seperti ini ya. Iya. Jangan lupa ini tadi sebelum tanamannya itu tumbuh, kalian taruh di ruang yang gelap agar tanaman itu cepat tumbuh. Setelah tanamannya berdaun dan memang sudah bisa besar, kalian taruh di tempat yang ada cahayanya, ya, biar batangnya kuat. Bentar, Bu Erna, saya keluar sebentar mau ngambil presensi dulu. Soalnya attendance-nya error ini. Wait. Iya, dari jaringannya seperti error, Bu. Yang lain, tolong ya untuk minggu depan kamera dihidupkan. Masa dari tadi ini Lionel yang hidup, terus ini Dominic itu ada kameranya, tapi kok nggak gerak-gerak ya? Kenapa ini Dominic? Terus yang lain ini kok kameranya nggak dihidupkan ya? Saya dari tadi gerak. Wal, tapi kan kenapa ini ya gitu, Dominic kok nggak gerak-gerak gitu. Jangan lupa ya untuk tanggal 31 nanti kalian bawa hasil kangkung kalian
Dibawa di depan laptop. Saya ingin tahu hasil kalian seperti apa. Terus jangan lupa sediakan ini hidroponik untuk tanaman hias. Jadi dibuat sebagus mungkin. Saya ingin lihat langsung. Terus proses kalian membuatnya, kreativitas kalian membuat hidroponik tanaman hias. Ya, kalau contoh saya tadi diberi pasir, ya pasir hitam, kemudian atasnya pasir putih. Yang untuk akuarium itu loh. Terus ada batu-batu warna-warni. Terus baru ini dikasih air. Nah, terus dikasih tanaman. Tanaman ini tanaman yang daunnya tipis ini cepat tumbuh kalau dia nih. Bentar ya. Bu, saya mau tanya. Nih, Iya ya. Gimana Evelyn? nggak apa-apa, Bu. Gimana? Kurang keras? Kalau pakai tanah aja nggak apa-apa, Bu. Kalau? Pakai tanah saja nggak apa-apa, Bu. Oh, nggak apa-apa. Karena ini tadi saya punya 2, sekam dan tanah, saya campur saja ya. Tapi di video yang tadi saya ingin lihatkan tadi itu, mereka menggunakan apa ya? Ini loh, tebu itu loh, sampah tebu. Sampah tebu atau apa itu? Nah, itu mereka menggunakan itu, tapi karena itu sulit untuk mencari, saya ganti dengan tanah atau sekam. Ya. Terus kalau saya kan ada tanah dan juga sekam, jadi saya campur. Kalau kalian memang tidak ada, bisa salah satu. Itu. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau sudah saya akhiri ya, saya akhiri cukup sekian dan terima kasih untuk partisipasi kalian dalam mengikuti kelas inspirasi ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini kita bisa mempraktekkan dengan baik. Dan satu lagi, kalian juga bisa membuatnya ini lebih dari satu ya. Kalau hanya satu nanti kalian tidak bisa sayur lah, hanya sedikit seabrek gitu ya. Jadi nanti kalian bisa membuatnya lebih dari satu. Nah, oke. Saya akhiri sekian. Ya. Saya minta tolong untuk doa Lionel wes, yang kelihatan Lionel. Ayo Lionel, minta tolong untuk pimpin doa mengakhiri acara pagi hari ini. Halo Lionel, kok malah keluar? Ya, Bu. Lionel, ayo silakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih kalian telah membimbing kami di awal hingga akhir pelajaran. Semoga berkati kedua orang tua kami yang mencari nafkah dan lindungi kami hingga esok hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Terima kasih Lionel. Sekarang kalian bisa melanjutkan untuk aktivitas selanjutnya, bisa keluar dari Meet. Jangan lupa tanggal 31 ya, kita ketemu kembali. Oke. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Dominik. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, Veron, terima kasih.